lagi terima kasih sudah hadir di acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang mungkin sudah dilihat oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di layar monitor masing-masing, hari ini kita akan membahas salah satu produk dari Stone4. Dan di sini tidak hanya ada perwakilan dari Stone4, tapi juga kita seperti biasa akan mengundang profesional reviewer yang akan membantu kita mereview produk dari Stone4 ini. Nah, ini kita akan masuk ke dalam sesi diskusi kita hari ini nih. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini kita kehadiran Stone4 dan juga kita kehadiran profesional reviewer yang kali ini kita mengundang Mas Riko dari Total Design. Selamat siang Mas Riko. Halo, selamat siang Mas Bayu. Terima kasih sudah ngebantu kita jadi profesional reviewer lagi ya Mas. Sama-sama Mas. Oke. Dan selanjutnya kita juga kehadiran perwakilan dari Stone4, kita kehadiran Pak Ahmad Nurendi. Jadi di sini mungkin saya panggil Mas Rendi ya Mas. Iya boleh Mas Bayu. Oke, jadi Mas Rendi ini beliau akan share tentang Stone4 itu apa dan apa aja sih yang bisa kita dapatkan atau kita bisa manfaatkan dari Stone4 ini. Jadi untuk itu mungkin bisa langsung diperkenalkan Stone4-nya Mas Rendi dan apa aja sih yang bisa kita dapatkan tentang Stone4. Silakan Mas Rendi. Ya, jadi sebelumnya Bapak Ibu selamat siang. Perkenalkan, saya Randy. Saya adalah representatif dari brand Stone4. Jadi mungkin izinkan saya memperkenalkan produk kita ini dalam meeting kali ini. Kita masuk aja ke perkenalan produknya. Jadi nama brand kita ini adalah Stone4, Newest Japanese Flooring Brand. Kenapa Japanese? Karena memang kita adalah Japanese brand. Kebetulan headquarter kita ada di Jepang, dan akhirnya kita memilih untuk membuka bisnis kita di Indonesia untuk saat ini. Ya, ini sekilas lah tentang perusahaan kita di Jepang dengan headquarter kita ada di Kyoto, dan kita juga ada beberapa kantor cabang yang ada di Jepang, dan untuk overseas-nya kita ada di Filipina dan juga di Indonesia, terutama untuk produk Stone4 kali ini. Dan ini sekilas juga tentang company kita di Jepang, yang ya kita ada beberapa divisi dan juga beberapa bisnis yang kita jalankan, dan main utamanya itu adalah renewable energy. Tapi untuk yang ke Indonesia ini termasuk dalam renovation division, yang dimana ya kita di Indonesia akhirnya memutuskan untuk menjual Stone4 ke Indonesia saat ini. Jadi startnya Devi mau lihat tes, terus uangnya kurang. Untuk history, sedikit history lah dari perjalanan Stone4 ke Indonesia itu. Kita sebenarnya dimulai dari 2019, kita mulai masuk ke Indonesia open survey, dan akhirnya di setahun berikutnya di 2020 kita bekerja sama dengan PT Surya Metal Nusa Sejati sebagai distributor utama kita di Indonesia, dan akhirnya sampai saat ini kita sudah bekerja sama selama 4 tahun dengan menghasilkan ya kita udah dapat mungkin total ratusan proyek yang selesai dengan Stone4 ini. Jadi dari 2020 itu kita memulai dengan satu tipe produk, dan baru di tahun ini kita mulai untuk memasukkan tipe produk yang lain gitu. Jadi untuk saat ini kita punya 2 tipe produk. Ya, ini dia untuk main distributor kita di Indonesia saat ini, yaitu PT Surya Metal Nusa Sejati. Dan akhirnya kita masuk ke apa sih itu Stone4 sebenarnya. Jadi berkaitan dengan namanya, sebenarnya dari produk kita ini adalah campuran dari 70% dan 30% resin, dan tipe batunya itu adalah limestone. Jadi sebenarnya dari Stone4 ini adalah, saya bisa bilang sebagai pilihan alternatif lah dari pilihan lantai yang ada saat ini. Jadi untuk Stone4 sendiri sudah ada beberapa kelebihannya, misalnya anti rayap, karena juga dilihat dari materialnya tidak ada unsur kayu yang ada di main material kita, terus juga sangat kuat terhadap air. Pemasangan kita juga sudah menggunakan click system, jadi sangat mudah dan efisien. Ini berarti hanya untuk interior ya Mas Randy? Iya, kalau untuk saat ini kita masih merekomendasikan ya Pak untuk interior. Jadi bukan saya bilang tidak bisa untuk eksterior, cuma untuk interior adalah hal yang lebih kita rekomendasikan. Bukan berarti nggak bisa untuk eksterior, cuma ketahanannya akan lebih tinggi untuk interior gitu.
Oh, oke. Kalau untuk kitchen gitu Mas, yang sering ketumpahan air atau ketumpahan minyak, itu Kalau untuk masih aman nggak? Oke, oke. Untuk kitchen itu Pak Riko, kita masih sangat aman Pak. Kebetulan untuk uh, produk kita ini sudah saya bilang tadi sudah tahan air, terus juga minyak. Kalau misalnya ketumpahan air atau dari atas itu ya itu sudah sangat aman sih. Jadi saya bisa jamin tidak akan masuk ke dalam lantainya. Jadi tidak akan meresap ke dalam bawah lantai. Kalau treatmentnya Mas, atau ngepelnya gitu, misalkan ketumpahan minyak plastik yang lumayan lengket gitu. Nah itu cara membersihkannya cukup pakai air dan pembersih lantai atau seperti apa? Iya, kalau untuk perawatan kita sudah sangat mudah ya Pak Riko. Jadi tinggal sapu atau pel saja, benar kata Pak Riko tadi, dengan air dan pembersih lantai gitu. Jadi saya juga bisa bilang itu sangat aman lah. Jadi nggak perlu misalnya perawatan tambahan misal selama 6 bulan, 1 tahun. Jadi sangat efisien lah. Bisa dengan pembersih lantai Pak. Terputus ya, seperti ini. Iya. Kalau mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak Riko? Ya lanjut dulu Mas Randy. Oke, thank you. Ya jadi sedikit banyak seperti itulah mengenai stone floor. Misalnya tadi kita balik ke pertanyaan untuk kitchen itu masih sangat bisa karena kebetulan juga untuk ya kita kita pernah pasang full rumah, yaitu daerah kitchen, bedroom, dan berbagai ruangan lain di dalam rumah. Dan ini beberapa main layer ya dari produk kita, itu ada 1 UV sheets, itu mencegah perubahan warna. Terus 2 ada friction layer, jadi sebenarnya untuk mencegah kotoran, goresan dan segala macam. Dan untuk friction layer ini kita ini sebenarnya ya wear layer kita itu 0,5 mm Mas. Jadi kalau misalnya dilihat di pasaran itu rata-rata 0,3, ya kita ada di 0,5. Jadi kelebihannya ada di wear layernya juga. Lalu untuk 3 itu design sheets, yaitu warna teksturnya itu kita juga mengusahakan seperti real kayu. Jadi untuk teksturnya itu juga kita emboss, jadi bertekstur dia tidak licin dan anti slip. Tapi ada teksturnya gitu ya Mas ya? Iya, betul. Jadi memang kita usahakan senatural mungkin mirip dengan kayu. Untuk itu Mas, main sheet-nya. sorry. Yang poin 2 itu kan ada mencegah kotoran, goresan dan kerusakan lantai. Nah ini kalau untuk kitchen Mas, kan kadang-kadang kalau di kitchen kan banyak benda-benda tajam ya. Nah itu kalau misalkan ketancap pisau misalkan ya gitu. Nah itu cara membaikinya gimana ya Mas? Atau nggak bakal nancep pisaunya? Iya. Bisa dipasang-pasang Kalau saya bisa bilang ya Mas, mungkin kalau misalnya pisaunya yang menancap, saya bisa bilang mungkin lantai-lantai yang sejenis dengan kita itu tidak bisa menghindari impact dari si tancapannya ya Mas. Cuma untuk dari si stone floor ini, karena saya bilang tadi wear layer kita 0,5, jadi kita ada toleransi sedalam 0,5 mm lah untuk si tancapannya. Tapi untuk pembersihannya itu kita bisa dibersihkan biasa, cuma kita paling bisa memblurkan noda ya, jadi menyamarkan nodanya itu aja. Cuma saya bisa bilang kalau misalnya udah tertancap terus tergores, itu mungkin dengan lantai sejenis juga akan punya impact yang sama. Ya. Emang kalau bolongnya itu Mas, cara nutupnya gimana ya? Kalau bolong, misalkan bolong itu sudah kalau misalnya bolong itu sebenarnya sudah tidak bisa dihindarkan sih, itu juga jadinya lecet Mas. Jadi mesti diganti satu keping itu ya? Iya, tergantung tergantung juga tadi sedalam apa bolongnya sih Mas. Kalau misalnya bolongnya masih mungkin ada di permukaan, itu saya bisa bilang masih aman sih Mas. Cuma kalau misalnya sudah bolong banget sampai ke bawah dan tembus ke subfloornya atau bikin lubang, itu kita bisa rekomendasi untuk diganti satu planknya. Oke. Jadi sesimpel itu ya Mas Andi ya. Jadi kalau misalnya pun sampai ada yang kerusakannya cukup merusak dari segi materialnya, itu cukup diganti plank yang rusak dan diganti langsung dengan plank yang sejenis gitu ya. Betul Mas. Jadi tinggal kita take out bagian yang rusak, lalu kita ganti dengan plank yang baru sih Mas ya. Memang sesimpel itulah untuk penanganan kalau misalnya ada yang rusak.
misal di pinggir ruangan atau yang di tengah pun itu treatmentnya sama. Oke. Mas Randy, tadi ini saya juga mau sedikit nambahin Boleh. pertanyaan Mas Riko. Tadi salah satu yang Mas Randy sampaikan adalah bertekstur gitu ya. Nah, itu teksturnya itu beda dengan, maksudnya saya bukan tanya tentang dari segi warna, tapi teksturnya itu ada jangka waktu tekstur itu akan berkurang teksturnya, atau ada garansi berapa lama Mas dari segi tekstur? Tekstur saya bisa jamin itu tidak akan berkurang sih Pak, harusnya jika dengan pemakaian normal ya Pak. Jadi saya bisa jamin itu tidak akan berkurang kalau misalnya dari segi tekstur. Oke, baik, terima kasih Mas Randy. Ya, cuma kita bisa bilang kita proyeksikan ini sampai 25 tahun sih Mas, dari untuk tekstur dan warna misalnya. Wah, itu bisa renovasi 2 kali tuh Mas Riko ya biasanya ya. Kalau 25 tahun ya. Betul. Iya, kita bisa bilang proyeksikannya sampai 25 tahun Mas, kita jamin. Oke, baik, silakan lanjutkan Mas Randy. Oke, untuk layer selanjutnya itu ada main sheet ya. Jadi main sheet kita itu adalah mix dari 70% limestone dan 30% resin. Itu kenapa saya tadi bilang dari berbagai layer yang kita punya termasuk main sheet-nya itu sudah anti rayap, karena ya tidak ada unsur kayu lah yang ada di material kita. Untuk selanjutnya itu ada sunproof layer. Jadi sebenarnya sunproof layer ini adalah hasil impact dari produk kita ini ada underlayer di bawahnya. Jadi untuk underlayer ini adalah tipe IXPE foam. Jadi itu selain untuk bisa sebagai penanganan untuk leveling, juga untuk peredam suara gitulah. Jadi untuk sunproof itu menggunakan si underlayernya ini. Dan untuk underlayernya kita tipenya yang IXPE foam. Mas Randy, itu maksudnya underlayer foam itu dalam bentuk apa ya? Sudah menyatu atau gimana? Iya betul. Kalau untuk underlayer sudah menyatu Mas. Jadi kalau misalnya mungkin kita ada pasang di proyek ya, kadang kan kita lihat ada underlayer foam yang warna putih untuk leveling misalnya. Kalau misalnya kita pasang lantai sejenis, tapi untuk di kita ini karena kita sudah ada underlayernya yang menempel di produknya atau di materialnya, kita tidak perlu lagi ada yang tambahan underlayer eksternal lah seperti itu. Jadi sudah menempel langsung di materialnya. Oke, boleh kita lanjut ya? Ya, lanjut Mas Randy. Oke. Ya, jadi kenapa sih harus stone floor sebenarnya dari tadi kita review ini? Jadi sebenarnya di stone floor ini kita sudah punya beberapa kelebihan lah. Jadi ada light material. Jadi saya bisa bilang walaupun planknya agak besar dan juga materialnya adalah campuran dari stone dan juga resin, kalau misalnya per plank ini sudah ringan ya, kita termasuk ringan dibanding beberapa lantai lain. Terus juga easy installation, pemasangannya sudah sangat mudah. Kita sudah ada click system, sudah pakai click system, jadi seperti pasang puzzle ya di lantai. Tidak perlu lem lagi, tidak perlu ada underlayer tambahan lagi, jadi sudah efisien waktu, juga efisien dari cara pemasangannya. Lalu ada high quality juga, kita di material kita tidak ada bahan kimia sama sekali, jadi sudah sangat aman, child friendly juga. Ada waterproof yang kita juga sudah ada sertifikatnya lah. Jadi waterproof ini kita memang sudah sangat kuat terhadap air. Ada fireproof, ada impact resistance yang dari tadi kita sudah bicarakan. Untuk wear layernya kita sudah ada di 0,5 mm. Lalu juga Japanese quality. Jadi sebenarnya quality kita ini memang disamakan dengan apa yang kita jual di Jepang. Jadi karena kita benar-benar ingin menyamakan kualitasnya apa yang kita jual di Jepang dan apa yang kita jual di Indonesia. Baik, Mas Randy, saya langsung mau menanggapi atau bertanya juga kan, kalau kita di Indonesia itu cukup humidity-nya cukup tinggi gitu ya, dan itu mempengaruhi mengenai muai susut. Nah, kalau untuk stone floor ini itu akan terjadi seperti itu juga seperti kayu natural, atau memang tidak berpengaruh dari humidity atau muai susut juga, Mas? Oke, saya bisa bilang kalau untuk urusan muai susut kita tidak ada ya Pak, jadi tidak ada muai susut, jadi sudah sangat aman lah untuk perumahan misalnya atau dipasang. Cuma paling untuk handle misalnya impact yang seperti ditimbulkan muai susut misalnya, ketika dipasang itu kita rekomendasikan biasanya untuk menyisakan beberapa mili space di ujung-ujung ruangan gitu. Cuma saya bisa bilang kita itu 2 sampai
5 mili sih cukup mas. Oke. Iya. Ini Ya, seperti silakan Mas Riko. parket berarti ya. Iya betul. Kalau misalnya kita bisa bilang dari tipe tipe bentuk lantainya atau dari looks-nya, itu memang beli parket. Cuma materialnya lah yang sangat berbeda. Oke, berarti bisa di knockdown gitu ya. Betul. Jadi itu kenapa saya bilang ini bisa jadi pilihan alternatif lah dari lantai-lantai yang ada. Oke. Nah, untuk waterproof nih Mas, itu cocok nggak ya kalau buat area basah gitu, kamar mandi misalkan. Cuman kamar mandinya area wastafel atau area kloset gitu ya. Kalau untuk yang siram air sih kayaknya susah ya. Tapi kalau misalkan untuk area-area yang toilet yang kering gitu, wastafel atau di area kloset gitu, itu masih cocok nggak ya? Masih cocok mas, masih sangat cocok untuk dry area. Walaupun di bathroom itu kita masih bisa bilang cocok ya mas, karena paling untuk kena airnya kan pas masih cipratan lah ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalaupun pel aja itu masih sangat aman, pel basah segala macam. Jadi saya bisa bilang kalau di dry area itu masih sangat cocok dan aman mas. Kecuali di shower ya, mungkin itu udah nggak cocok mungkin ya. Iya, kalau di shower bisa aja, cuma balik lagi ke ketahanannya sih, akan berkurang dibanding kita pakaikan di dry area. Nah, ini kalau misalkan untuk area toilet yang kering, itu ini nggak ya, apa namanya, rentan ada jamur nggak ya di bawahnya si lantai itu? Kan pasti ini kan karena nggak pakai lem ya mas ya. Nah kemungkinan kan ada acian yang nggak sempurna ratanya gitu. Nah itu tuh bakal timbul jamur nggak ya? Karena kamar mandi kan atau toilet kan area basah gitu. Dari atas yang ke bawah membuat jamur itu. Oke, saya coba jawab ya mas. Jadi kalau misalnya case-nya adalah jamur di bawah karena ada cekungan atau level yang nggak rata, itu ya masih ada kemungkinannya mas. Cuma kalau misalnya levelnya sudah rata, terus airnya juga dari atas, itu saya bisa bilang kemungkinannya 0% ya mas kalau ada jamur. Itu biasanya kenapa kita sebelum pasang pasti kita adakan survei detail lah. Jadi kita lihat kesiapan site seperti apa. Kita bisa rekomendasikan juga level itu harus benar-benar rata lah untuk menghindari case-case seperti itu. Berarti pasti aci halus ya? Iya. Itu perlu aplikator khusus nggak sih mas? Sorry mas, boleh diulang? Ya, untuk apa namanya, pemasangannya itu perlu aplikator khusus nggak? Atau misalkan tukang-tukang biasa juga mungkin udah bisa gitu, atau ada yang khusus gitu pasang? Oke, kalau untuk pemasangan itu sebenarnya bisa, kalau misalnya aplikatornya sudah biasa pasang lantai seperti parket atau vinyl, itu sebenarnya harusnya bisa sih mas. Cuma kalau di kita sendiri ya, khususnya untuk stone floor, kita sudah ada partner dari awal, jadi sudah mengerti lah bagaimana si stone floor ini dipasang. Oh, oke. Oke, baik. Mungkin Yang mau ditanya, Mas? boleh kita lanjutkan lagi ya, Mas Riko ya. Oke. Ya, siap, lanjut. Ya, jadi ini juga rekomendasi kita. Stone floor itu bagus untuk bagian apa saja sih, atau bagus untuk apa? Jadi jika misalnya di rumah juga ada pets misalnya, itu masih sangat aman. Lalu juga sudah child friendly seperti yang saya bilang tadi. Terus juga untuk sangat cocok untuk cafe, restoran atau semacamnya, karena kita juga pernah juga beberapa kali pasang untuk public area seperti cafe, restoran, public facilities juga, office, itu sudah sangat aman lah untuk pakai produk kita. Ya Mas Randy, sorry sedikit. Ya. Itu kalau boleh, apa namanya, kita punya kucing nih. Nah kita pasang lantai ini, kadang-kadang kan kalau kucing tuh lihat tekstur suka dicakar-cakar tuh. Nah apalagi ini kan bertekstur dikit ya. Nah itu bakal ini nggak ya? Bakal kegoresnya dalam ya? Kan? Iya. Kalau ya, kalau misalnya kucing mas, itu akan merusak layernya. Lapisan nggak? Kalau untuk sebatas cakaran kucing, saya masih bisa bilang aman sih mas. Maksudnya tidak akan sampai merusak si layer-layer di atas permukaannya. Oke. Ya. Ada lagi mas yang mau ditanya?
Jadi kita bisa Lanjut dulu mungkin ya. Oke. Jadi ya seperti yang bisa saya bilang tadi, kita mungkin bisa kembali ke masalah tancap benda tajam ya. Jadi kalau misalnya tancap benda tajam pun kita masih bisa tahan sampai 0,5 mm. Untuk cakaran kucing itu ya sudah pasti akan lebih aman lah. Karena tidak akan menimbulkan impact seperti itu. Oke, ada lagi Mas? Sorry. Lanjut dulu Mas Randy. Oke, sorry. Ya, jadi selanjutnya itu yang saya bilang tadi kita sudah bahas ya. Untuk kenapa kita easy installation? Karena pemasangan produk kita ini sudah menggunakan sistem klik, jadi kita seperti puzzle aja lah pasangnya. Klik lock antar planknya, lalu juga tidak perlu lem tambahan, atau juga tidak perlu underlayer tambahan dari luar lah, karena tadi saya bilang sudah ada underlayer yang menempel di bawah materialnya, yaitu underlayer IXP foam tadi. Oke, Mas, kalau lihat gambar itu ada kayak sheet itu yang warna hijau, itu apa ya? Atau ilustrasi aja? Oh, itu ilustrasi aja sih Mas. Oh, ilustrasi aja. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang itu produk kita sudah bisa dipasangkan misalnya di existing floor. Kayak misalnya keramik mau dipasang langsung, produk kita mau dipasang langsung di atasnya, itu sudah aman gitu. Oh, bisa langsung gitu ya? Bisa langsung. Yang penting balik lagi sih, existing floor-nya juga dilihat ratanya seperti apa. Harus flat dulu baru bisa dipasang gitu. Betul, ya? betul. Oke. Ya. Selanjutnya realistic design. Kenapa saya bilang realistic design? Seperti yang saya bilang tadi, kita mengusahakan sedemikian rupa kalau si permukaan dari produk kita itu benar-benar mirip natural seperti kayu lah gitu Mas. Itu kenapa saya bisa bilang ada teksturnya seperti tadi. Tekstur kayunya tuh benar-benar kita buat sedemikian rupa natural seperti kayu. Berarti jual plinnya juga ya Mas? Betul Mas. Cuma kalau misalnya untuk aksesoris seperti plin, transisi, ending, atau yang semacamnya step nosing, itu kita pakai lokal. Jadi materialnya agak berbeda dari si produk kita ini. Cuma untuk motifnya itu saya bisa bilang 80% sama dengan si lantainya. Jadi kita usahakan selaras lah gitu dengan lantainya. Oke. Lalu juga kelebihannya tadi karena tidak ada bahan kimia juga, jadi sudah child friendly, terus juga anti slip. Jadi untuk anak-anak misalnya punya anak lalu juga terjatuh di atas lantai, itu sudah sangat aman lah, karena tadi adanya underlayer foamnya juga, terus juga permukaan yang bertekstur. Jadi itu sedikit banyak semuanya memiliki keterkaitan lah untuk menghasilkan impact yang aman gitu. Nah, ini saya menarik di slide yang ini ya, Mas Andi ya. Ini udah free, udah VOC free ya. Berarti tadi Mas Niko sempat tanya kalau misalnya kita pasang di area kitchen gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau ada makanan jatuh atau apapun, itu nggak akan membahayakan bagi pengguna atau manusia ya Mas, karena udah benar-benar free VOC ya. Betul Mas. Itu kenapa saya bilang sudah sangat aman lah untuk kitchen. Jadi karena tidak ada bahan kimia sama sekali, VOC free, itu sudah sangat aman lah untuk dipasangkan di area kitchen. Misalnya ada yang terjatuh atau apa, itu sudah aman lagi. Lanjut lagi, waterproof. Ya, kita karena saya bisa tadi bilang kita juga ada melakukan banyak tes lah untuk flooring kita. Saya bisa bilang juga 100% waterproof. Tapi mungkin yang perlu kita tekankan adalah kalau untuk waterproof ini sebelum dipasang kita selalu rekomendasikan tidak ada air yang akan menimbulkan impact dari bawah. Jadi dipastikan dulu air yang biasanya muncul dari bawah itu sudah aman lah. Okay. Jadi kalau misalnya airnya dari atas itu sudah aman gitu, tidak akan meresap ke dalam lantainya. Oh, maksudnya waterproof dari sisi atasnya gitu ya Mas ya? Iya, dari keseluruhan juga sih Mas. Ya, tapi kalau misalnya untuk dari bawah, biasanya kan itu akan misalnya ada dari permukaan yang bocor gitu ya Mas. Jadi mempengaruhi si underlayer foamnya. Itu biasanya sedikit banyak akan
menimbulkan sedikit impact lah gitu. Oke. Ini tadi sebagai proof kalau kita waterproof itu kita juga melakukan tes dan sudah ada sertifikatnya untuk waterproof. Dan ini juga ada beberapa tes yang kita ikuti seperti misalnya sleep resistant, fire resistance, fire classification ya. Jadi kita juga memastikan quality kita itu sudah sangat bagus lah untuk kita jual di Indonesia. Oke. Jadi kesimpulannya kenapa harus stone floor? Pertama kita sudah mempertahankan, maksudnya kita memberikan kualitas Jepang juga di apa yang kita jual di Indonesia. Lalu juga pemasangan kita bisa menjamin lah untuk kualitasnya. Untuk proyeksi tadi seperti yang saya bilang, kita bisa kasih proyeksi 25 tahun ketahanannya, apalagi untuk warna dan juga anti rayap. Jadi nggak perlu khawatir lah untuk permasalahan sampai 25 tahun ke depan. Nah, ini yang saya mau tanya mengenai proyeksi sampai dengan 25 tahun, Mas. Nah, itu masuk ke dalam dokumen garansi yang pada saat nanti customer beli, atau sudah tertera di boxnya gitu, Mas? Kalau untuk garansi itu kita ada ketentuan lain, maksudnya apa saja yang termasuk ke dalam garansi, apa saja yang kita cover seperti itu. Cuma untuk yang kita tekankan itu biasanya kita memberikan proyeksinya itu ke warna dan juga anti rayap. Oke. Nah, ini tipe-tipe dan motif-motifnya, Mas ya? Betul Mas. Jadi ini adalah tipe pertama kita, maksudnya yang kita jual dari awal sampai saat ini. Ini yang kita jual pertama kali. Jadi ini tipe dan motif yang kita punya di Indonesia untuk ketebalan 5 mm. Jadi kita saat ini akhirnya punya dua tipe produk, yaitu dengan ketebalan 5 mm dan satunya itu 9,5 mm. Jadi untuk detail ketebalan 5 mm itu 4 mm-nya main material dan 1 mm itu si underlayer AXP foamnya tadi. Mas, tanya dikit. Boleh. Nah itu bedanya yang 5 mili sama yang 9 mili itu gimana ya? Maksudnya apakah ada ketentuan untuk area apa atau untuk apa gitu? Ya, kalau memang itu. Oke, kalau dari perbedaan sebenarnya dari ketebalan underlayer, Mas. Kalau misalnya 5 mm ini underlayernya 1 mm, untuk yang 9,5 mm itu underlayernya 1,5 mm. Jadi lebih tebal. Lalu untuk pemasangan di area mana, itu sebenarnya dua-duanya sudah sangat aman untuk dipasangkan dimanapun sih. Cuma kalau misalnya untuk yang lebih tebal, bisa kita rekomendasikan lebih aman untuk public area atau heavy duty area. Cuma dengan 5 mm sudah aman, apalagi yang 9,5 mm gitu. Untuk komersial mungkin ya Mas ya, kalau yang 9 mili. Tidak akan Betul. Ukurannya cuma satu ya Mas? Betul, kalau untuk ukuran kita samakan keduanya Mas, jadi ada di 1,5 meter dikali 230 mm, 23 cm. Jadi untuk kedua tipe ketebalannya ukurannya sama. Oke. Nah kalau kita pengen tahu cocoknya nih pakai yang 5 mili atau cocoknya yang ini harus pakai yang 9,5. Nah itu cara ini gimana ya, cara tahunya gitu? Atau lebih ke komersial harus 9,5, residensial ya cukup 5 mili gitu? Atau ada ini ya, ada apa namanya, ada analisa ya? Oke, kalau untuk analisa sebenarnya kita balik lagi ke kebutuhan nih Mas. Jadi kalau misalnya di rumah gitu untuk 5 mm sebenarnya sudah sangat aman. Cuma kalau 9,5 mm ini biasa kita tekankan atau rekomendasikan untuk tadi komersial atau ruangan yang bentangannya sangat luas gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk perkantoran yang bentangannya luas atau maksudnya tidak ada siko atau ruangannya tidak banyak potongan-potongan, itu kita sarankan untuk pakai yang 9,5 mm. Oke. Nah, Mas, saya mau ada tanya juga Mas, pada saat kita membeli stone floor ini gitu ya, itu dalam satu box itu ada berapa isi plank ya Mas? Oke, kalau khususnya kita kan lagi ada di page si 5 mm ini, untuk satu box itu kita ada 6 plank.
6 piece ya. produksi 5 mm. Nah, Dengan itu luas area. motifnya akan sama semua gitu atau random tuh Mas nanti? Kalau pattern ya mungkin masuk ke Pattern. pattern Ya, itu kita random sih Mas. Jadi satu dengan yang lain itu berbeda lah motifnya. Maksudnya si patternnya ini gitu. Jadi lebih variatif lah kita bisa bilang. Oke, terima kasih Mas. Oke. Berarti kalau yang digambar ini dia flat semua ya Mas berarti ya? Sorry Mas, bisa diulang? Ya, kalau yang digambar ini kalau misalkan kita pasang dalam satu ruangan itu efeknya pattern atau flat ya? Itu bervariasi aja sih Mas. Jadi karena tadi satu box berbeda motif dan patternnya, jadi ya ada unsur motifnya tuh berbeda-beda antara satu plank. Oke. Nah ini berarti enak juga ya Mas Riko ya. Kan biasanya arsitek tuh suka mendesain yang agak aneh-aneh nih ya Mas Randy ya. Jadi kalau misalnya kita mau pasang untuk lantai kita beberapa motif itu bisa ya, karena rata-rata pasti kalau misalnya di motif satu misalnya itu ukurannya sama semua gitu ya. Betul. Jadi nanti ya saya di slide ini nanti ada contoh lah dari beberapa project kita yang sudah terpasang. Jadi nanti dari situ kelihatan lah bagaimana motif kita setelah terpasang. Oke. Kalau yang ini di page selanjutnya ini ada tipe produk kita dari yang tebalnya 9,5 mm. Kalau yang tadi di 5 mm satu box itu ada 6 pieces atau 6 planks. Untuk yang 9,5 mm ini ada 4 planks. Tapi dengan ukuran yang cuma 4 ya? Betul. Tapi ukurannya tetap sama. Ini motifnya ada yang beda ya Mas? Betul. Antara yang 9,5 dengan 5 mm. Iya betul Mas. Sebenarnya saya bisa bilang nggak jauh berbeda lah Mas. Jadi garis motifnya sama lah, masih satu tone dan juga nggak terlalu berbeda. Jadi kalau misalnya bisa dilihat ini kayak misalnya Kobicha Brown itu mungkin sedikit banyak sama dengan Royal Brown, lalu juga Vintage Oak dan Antique Oak itu juga sama dengan Okuzai Oak seperti itu. Jadi kita ambil karena kita analisis pasar juga dari mana yang banyak disukai pasar kita saat ini, tren yang seperti apa yang disukai itu, makanya kita ambil warna-warna yang memang dalam satu garis lurus. Cuman gini Mas, kadang-kadang tuh owner kan jeli ya masalah beginian tuh, kayak misalkan owner pengennya pasang yang 5 mili. Nah ternyata dia lihatnya yang katalog 9,5 mili gitu. Oh saya pengennya yang ini nih gitu kan, misalkan Vintage Oak gitu. Ternyata yang di 5 mili itu sedikit berbeda gitu. Nah kadang-kadang ada juga tuh Mas yang enggak, saya pengennya yang seperti ini gitu. Kadang-kadang ada juga yang gitu Mas. Jadi ini kan beda-beda nih ya. Betul. Jadi sebenarnya pertama untuk kalau misalnya ada case seperti itu, biasa kita memang kasih show dulu lah semua sampel yang kita punya, semua warna yang kita punya. Jadi bisa supaya kliennya ini bisa lihat lah perbedaannya berapa persen, lalu juga di mana perbedaannya gitu. Kalau misalnya memang benar-benar tidak ada, ya maksudnya tidak sama lah gitu. Sebenarnya kalau di kita sendiri bisa request warna sih Mas. Jadi selain apa yang kita punya saat ini dari 11 warna ini itu bisa request warna ke kita. Jadi kita buatkan, kita kasih katalog untuk warna-warna lain, bisa request di kita, nanti kita buatkan. Cuma itu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu. Jadi misalnya kalau misalnya mau request ke kita dengan pilihan warna lain selain di katalog, itu minimal 800 sampai 1000 meter persegi dulu untuk kebutuhannya, baru bisa dapatkan desain atau warna lain selain yang di katalog. Iya. Oke, Mas Randy, tadi Mas Randy sempat mention mengenai sampel gitu ya. Mungkin di sini kita bisa minta. Ya. Sorry. Ya. Oke, tadi Mas Randy sempat sampaikan sampel ya Mas. Mungkin di sini Mas Riko sama Bapak Ibu yang lain mungkin boleh dikasihin tips sedikit barang bentuknya tuh seperti apa ya Mas, dan teksturnya tuh kurang lebih akan terlihat seperti apa gitu. Oke Mas, saya coba kasih lihat ya Mas. Dan yang menarik tadi yang lockingnya gitu ya, karena kan ini benar-benar nggak harus menggunakan adesif atau perekat gitu ya Mas Riko ya. Jadi mungkin istilahnya kan sekarang DIY ya, itu sangat bisa dilakukan untuk pengaplikasiannya ini Mas ya. Saya coba kasih untuk ya Mas, sorry. Ya, jadi kalau misalnya bisa dilihat ini salah satu sampel kita, maksudnya sampel dari produk kita ya.
Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat ini itu bertekstur lah dari si sampelnya gitu. Lalu juga untuk si underlayer-nya itu seperti ini, si underlayer IXP foam-nya mungkin kelihatan. Jadi dia ada teksturnya juga untuk si underlayer-nya. Jadi kalau misalnya ini underlayer itu IXPE, jadi bertekstur. Kalau yang flat atau tidak bertekstur itu namanya EVA foam, tapi kita pilih yang underlayer IXPE foam. Gitu. Dan pemasangan bisa seperti ini aja sih Mas. Jadi kayak ini, terus diklik seperti ini ke sesama planknya gitu. Jadi sudah menempel. Gitu. Loh. Iya. Simpel banget ya. Mas. Jadi yang bisa kita bilang itu sih efisiensi waktu, terus juga dari pemasangan mudah, jadi bisa apa ya, lebih mengejar target ya kalau ada deadline segala macam, jadi itu lebih efisien lah waktunya gitu. Terus kalau misalnya bisa dilihat ukuran aslinya, mungkin saya bisa geser. Ini segini ya, mungkin agak tinggi ya. Jadi inilah, jadi tingginya dari 1,5 meter dengan lebarnya 23 cm. Jadi agak tinggi. Cukup lebar berarti Mas ya. Betul. Tapi pemasangan tetap ya, mudah lah. Betul, panjangnya 1,5, lebarnya 23 cm. Nah, cuman itu Mas, kalau panjang itu biasa kan kalau kalau HT gitu, itu pasti ada bengkoknya tuh. Nah, kalau ini gimana ya? Benar-benar flat rata bengkoknya gitu atau ya kadang-kadang ya, kalau HT itu ya ada ininya. Jadi kalau HT itu nggak 100% rata kalau yang plank. Jadi nggak bisa sedikit, nggak bisa dilenturin atau segala macam gitu ya Mas ya? Enggak, maksudnya kalau HT itu kalau kita taruh, kalau kita pasang itu kan sebenarnya ada rekomendasi tertentu kayak gitu, pasangnya nggak boleh sejajar gitu, zigzag gitu. Nah kalau ini itu 1,5 meter itu flat atau ada lendutan sedikit gitu, berapa mili gitu? Kalau untuk produk kita ini flat sih Mas, dari si 1,5 meter ini dikali 23 itu flat Mas. Flat semua ya? Jadi cara pasang kita mau susu bata atau seperempat 3/4 itu masih bakal ketemu terus ya? Masih, ya betul Mas. Iya. Lalu juga kalau misalnya dengan yang 5 mm, kalau misalnya diperlukan pemotongan itu karena sudah menemui ujung ruangan, itu juga mudah lah potongnya. Jadi hanya dengan cutter gitu misalnya itu sudah aman gitu. Jadi udah bisa dipotong lah dengan cutter gitu. Pakai cutter bisa ya? Bisa Mas. Oke. Cutter biasa itu sudah bisa dipotong. Gergaji kayu nggak perlu ya Mas ya? Iya, nggak perlu Mas untuk yang 5 mm. Cuma kalau misalnya untuk yang 9,5 mm ini ya karena tadi lebih tebal, terus juga lebih rigid lah saya bisa bilang dari materialnya, itu diperlukan ya mesin gerinda. Iya. Tapi untuk sistem pemasangannya itu sama. Baik, kita lanjutkan. Nah tadi Mas tadi sempat sampaikan mau kasih lihat beberapa portfolio. Ini kita penasaran nih Mas. Betul. Sama mungkin mengenai pattern atau motif ya Mas. Ini selain motif kayu, apakah Stoneport juga ngeluarin motif batu Mas? Iya, kalau di Indonesia sendiri kita fokus kepada kayu dulu sih Mas. Jadi melihat culture ya, kita kenapa pilih yang wood, karena itu tadi ya kadang kan mungkin untuk pasar Indonesia sendiri lebih banyak orang yang culture itu kan biasa kita pakai keramik, maksudnya yang desainnya seperti itu, yang stone segala macam. Lebih banyak orang yang mencari alternatif ke wood motif tapi dengan material yang berbeda misalnya. Jadi ya kita samakan persepsi itulah di Indonesia. Jadi itu kenapa kita pilih untuk menjual yang wood motif. Oke. Baik. Kalau yang di Jepang sendiri, contohnya ini kita pakai yang stone motif justru. Kalau Jepang malah lakunya stone store ya Mas? Iya Mas. Jadi ini salah satu proyek kita di Jepang, salah satu di Plus Vino Resort Villa ada di Mie Prefecture. Itu pemakainya justru satu building ini kayak yang stone justru untuk motifnya. Sampai ke dinding-dinding. Karena tadi iya betul Mas. Jadi ya disamakan gitu untuk dari segi desain, lalu juga kebutuhan dan culture di sana juga. Kalau yang di Indonesia Mas, itu udah bisa sampai ke dinding nggak? Atau hanya flooring aja? Ya kalau untuk di Indonesia sendiri kita belum bisa untuk yang ke dinding sih Mas. Jadi karena tadi peruntukannya masih kita sangat rekomendasikan untuk di lantai saja.
Iya, iya. Nah, kalau ini portofolio kita untuk atau project kita yang sudah kita kerjakan untuk dari warna Kobica Brown dari 5 mm. Jadi saya bisa bilang tadi kan saya sering sebut untuk di rumah, bisa di office area atau di komersial itu sudah aman. Jadi ya seperti inilah beberapa project kita, kayak misalnya ini residensial, lalu juga ini ada untuk keperluan ruang kantor di sekolah, atau ini adalah seperti ruang meeting gitulah, yang dari office salah satu building. Mas, kalau pemasangannya Mas, itu ada rekomendasi ini nggak sih, sejajar datangnya cahaya gitu, atau bebas-bebas aja? Karena kadang-kadang teksturnya tuh agak beda ya kalau misalkan ada jendela, terus kemudian cara pasangnya nggak berlawanan gitu ya. Nah, atau gimana? Kalau dari si stone floor-nya ada rekomendasi? Kalau di stone floor sendiri kita rekomendasikan sebenarnya kalau bisa tidak sejajar dengan cahaya sih Mas, supaya si connecting line ini tidak maksudnya samar, jadi tidak terlalu kelihatan. Nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti yang ini, Berarti contoh yang ya, di jendela yang ini kan kiri atas ya. Ya betul. Jadi kan connecting line-nya nggak terkelihatan lah. Gitu aja. Kalau kita next, nih ada juga untuk ruangan di Kemendikbud, kalau misalnya ini yang di atas, lalu juga untuk residensial, dan kalau yang di bawah ini sebenarnya kita dapat produk di tahun kemarin, di akhir tahun kemarin, ini pemasangan untuk di gerbong kereta. Jadi ini untuk ini kereta yang makan. tengah ya Mas ya? Betul, yang tengah yang di bawah ini. Jadi sebenarnya ini ya, kita dapat project di akhir tahun kemarin, kita coba deh pasangin, coba untuk jadi bahan pembelajaran kita juga, bagaimana kalau kita pasang di kereta makan, kereta gitu lah, di gerbong makannya. Ini pakai Dan akhirnya ini ya? nggak pakai. Oh, nggak pakai. Nggak pakai sih Mas. Masih Makanya tetap kereta sama tuh pemasangannya. ada getar ya? Betul, tapi ini masih aman sih Mas untuk Masih aman ya? sampai saat ini, atau dari kita pasang itu masih aman Mas. Oke. Jadi ini kalau nggak salah kereta Jakarta Surabaya. Berarti sistem kliknya cukup kuat ya Mas ya? Karena kita tahu yang tadi seperti Mas Riko sampaikan kan, kereta tuh cukup getar ya, apalagi Iya, lewat tahun getar. sambungan itunya berarti. Iya, takutnya kelepas gitu ya Mas. Iya. Atau popping gitu. Kalau misalnya saya bisa menjamin itu, klik kita mungkin lebih tebal dari beberapa lantai sejenis di pasaran sih Mas. Jadi karena lebih tebal dan juga lebih rigid, jadi antar planknya itu menguncinya sangat kuat Mas. Jadi sebenarnya kalau misalnya case-nya ada yang rusak misalnya di tengah, itu sebenarnya kalau misalnya untuk di take out pun sangat susah gitu. Jadi itu kenapa saya bisa bilang kliknya sangat kuat gitu. Jadi untuk di take out pun agak rumit kalau misalnya sudah jadi satu kesatuan. Walaupun tanpa lem ya. Betul. Jadi sudah aman. Ya ini kalau ini berarti berapa panjang ya Pak Mas itunya? Sorry? Mas, si kliknya itu berapa panjang ya sampai kuat gitu maksudnya? Kalau ini Masuknya sekitar lebarnya mungkin ya Mas maksudnya. Dia kalau misalnya kita bicara si kliknya itu sepanjang plank sih Mas. Jadi dari 4 sisi itu ada si lidahnya. Nah, untuk masuknya itu berapa senti atau mili? Kalau ini sekitar 0,4 ke 4 mili ya? 4 sampai 5 mili. Kuat ya. Itu kenapa saya bisa bilang tadi sih kaitannya kalau sudah jadi satu kesatuan sangat kuat gitu. Kalau ini project kita jadi kita kerjakan 3 lantai di salah satu building office di Jakarta. Jadi ini yang saya bilang tadi, bentangan yang luas lah gitu. Jadi tidak ada sedikit sekat dan segala. Cuma kalau lihat gambar ini kayaknya nggak ada patternnya ya, mulus semua ya. Iya, karena warna dan ambil fotonya sih Mas. Sebenarnya ini ada kelihatan sedikit lah, cuma karena pencahayaan dan juga pemasangan itu jadi nggak terlalu kelihatan patternnya. Cuma kalau misalnya kita bisa lihat nih nggak kelihatan ya connecting line-nya, terus juga gap-nya juga nggak ada, jadi itu impact dari kekuatan si klik lock-nya. Dan yang menarik juga tadi Mas Randy juga sampaikan di depan gitu ya, ini anti scratch. Jadi
bagi project owner atau building owner gitu ya yang punya karyawan-karyawan cewek suka pakai high heels nih nggak perlu khawatir nanti Mas ya. Betul Mas. Cakaran kucing aja aman ya, apalagi high heels gitu. Oke. Mas, ini kalau lihat gambar yang kiri bawah, Yang ini. itu kan ada Oke. pertemuan antara kayu dan semacam batu alamnya ya. Nah, untuk untuk memisahkannya atau list pemisahnya itu pakai apa ya? Kita itu ya tadi yang saya bisa bilang ada aksesorisnya ya, seperti misalnya plane, transisi seperti itu, atau ending. Jadi kita menyesuaikan kebutuhannya. Kalau misalnya pertemuan dua lantai yang berbeda ya Mas ya. Jadi ya itu kita lihat dari situasi lantainya dulu, apakah kita bisa pakai ending atau pakai transisi. Berarti ntar lidahnya dipotong dulu gitu ya? Ya. Nah, kalau ini salah satu rumah juga, kita juga bisa pasang buat tangga Mas. Jadi kita juga ada step nose-nya segala macam. Lalu juga untuk LED itu warnanya yang white oak untuk di 5 mm. Pernah pasang buat rumah sakit ya Mas? Kalau rumah sakit kita belum pernah sih Mas, cuma kalau Belum pernah. misalnya public area yang maksudnya yang banyak pengunjung gitu, kita sudah pernah Mas. Kebetulan kita pernah pasang di Raja Fashion Outlet, Raja FO di Cipanas. Itu jadi kayak semacam market baju, celana segala macam yang fashion. Itu untuk satu buildingnya itu kita yang pasang pakai produk kita. Nah, ini untuk yang warna grey di 5 mm untuk office area. Jadi bisa untuk ruang meeting, itu sudah sangat aman gitu. Nah, ini untuk pattern-patternnya. Itu saya bisa bilang tadi kan nggak jadi, karena patternnya berbeda di dalam satu box, jadi nggak monoton. Oh, ini masih dalam satu pattern ya Mas sebetulnya, bukan beda pattern. Iya. Karena di sini terlihat ada gelap terangnya gitu ya, kayak benar-benar kayak asli gitu ya. Betul. Lalu ini juga beberapa proyek kita juga di office building. Ini untuk warna Okuzai Oak untuk yang 5 mm. Seperti yang 1, 2, 3, 4 ini untuk office building. Jadi ya saya bisa bilang ini sangat aman lah untuk heavy duty area, walaupun cuma pakai yang 5 mm. Pernah pasang herringbone nggak Mas? Kalau herringbone kita pernah Mas kebetulan, tapi itu satu kali kita pasang nih. Kalau misalnya Mas bisa lihat yang gini, ini tuh sebenarnya herringbone. Jadi kita pasangkan di tengah ruangan dalam satu lantai yang bentangannya luas, itu kita pasangkan. Cuma kalau bisa dibilang bisa kita pasang herringbone, cuma dengan ukuran kita yang besar itu saya bilang motif herringbone-nya nggak terlalu kelihatan gitu loh, karena nah ini untuk prinsipal kita. Jadi kalau mau datang mau lihat sampel kita itu bisa ini, atau ke showroom kita di PT Tata Logam Sari, itu di lantai 2 itu showroom kita ada di sana. Wah, tempatnya daerah-daerah hits ya, satu Jalan Arjuna, satu Kemang. Iya Mas. Jadi supaya kalau misalnya ada yang mau datang ya kita bisa lebih gampang lah aksesnya juga segala macam. Oke, terima kasih Mas Randy. Mas Riko, mungkin sebelum saya masuk ke membacakan pertanyaan di kolom chat, ada tambahan pertanyaan ke Mas Randy? Ya, mungkin dari saya ada 2 pertanyaan terakhir ya. Ya, silakan Mas. Ya, yang pertama, Mas, itu kan motifnya baru ada 11 ya. Nah, apakah ke depannya akan ada motif-motif baru atau misalkan tekstur-tekstur baru selain kayu ya gitu, misalkan akan ngeluarin tekstur batunya malah gitu, atau yang lainnya gitu? Oke, kalau kemungkinan itu pasti ada sih Mas, cuma untuk kedepannya kita pasti akan tambah motif baru ya, sebagai variasi juga. Kalau misalnya untuk motif batu itu sebenarnya kita memang lagi pelajari lagi lah bagaimana trennya di sini, bagaimana pasarnya untuk si motif batu ini. Jadi kemungkinannya itu adalah, dan di tahun ini mungkin kita akan ada beberapa warna baru lah yang akan masuk. Oke. Terakhir Mas, kalau mau minta sampel gimana caranya? Oke. Jadi kalau misalnya kadang-kadang owner harus pegang dulu Mas. Betul. Jadi lebih visual ya Pak ya. Betul. Jadi
kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat sampel kita misalnya, itu sebenarnya ada dua lah caranya. Bisa ya datang ke tempat kita, ke showroom, atau bisa juga nanti kita kirim sampel kita dari showroom kita ke tempat Ibu. Cuma jangan lupa untuk kontak kita dulu di Instagram kita dulu. Nanti kita dari sana bisa komunikasi lah, sampelnya dikirim kemana, seperti itu. Jadi ada dua cara lah, bisa datang ke kita atau kita kirim sampel kita ke Bapak atau Ibu. Baik. Jadi Dari saya cukup. Mas tinggal DM aja ya ke melalui Instagram ya. Iya, betul-betul ya, tinggal minta aja Mas. Oke, Jadi kalau gitu gampang Mas lah, Riko. nggak ada biaya juga. Ya, Mas Riko, terima kasih sudah menemani kita sebagai profesional viewer. Jangan kemana-mana dulu, saya akan masuk ke segmen selanjutnya. Sudah ada 5 pertanyaan. Dan pertanyaan pertama ini ditanyakan oleh Pak Diswan. Jadi ini mungkin pertanyaannya yang sudah Mas Randy sampaikan, cuma mungkin boleh dipertegas lagi untuk jawabannya ya. Oke, pertanyaannya dari Pak Diswan, beliau dari Ciputra Group. Pertanyaan pertama, metode pemasangannya seperti apa? Apakah perlu aplikator khusus, Mas? Nah, ini mungkin tadi sudah disampaikan, tapi mungkin boleh disampaikan lagi, Mas. Oke, untuk yang pertanyaan pertama ini tidak perlu aplikator khusus sih Mas sebenarnya. Jadi karena bentuknya juga sistem klik yang bisa DIY misalnya, itu bisa. Cuma untuk supaya lebih rapi, kita biasa rekomendasikan dengan aplikator yang sudah terbiasa lah pasang di untuk lantai yang sejenis gitu, kayak misalnya pernah pasang lantai vinyl, parket, ya yang seperti itu gitu. Cuma untuk khusus nggak ada. Oke. Seperti itu untuk jawab pertanyaan pertama Pak Ediswan. Pertanyaan kedua dari Pak Ediswan, untuk dipasang di area basah seperti kamar mandi, apakah tidak perlu menggunakan waterproofing lagi? Nah, ini tadi juga sudah disampaikan, masih direkomendasikan nggak Mas untuk kamar mandi yang wet area gitu ya? Oke. Kalau untuk wet area kita belum rekomendasikan Pak, jadi kita masih rekomendasi untuk dry area saja, karena untuk menghindari satu dan lain hal, mengurangi ketahanan dari si lantainya. Tapi kalau yang masih area keringnya masih boleh, masih oke lah Mas ya? Kayak betul kayak misalnya di kamar mandi, tapi untuk closet area atau wastafel itu masih aman. Oke. Baik, dan pertanyaan ketiga dari Pak Ediswan, untuk perkatnya tidak perlu adesif. Ada jaminan tidak kegeser, Mas? Kalau untuk ya karena walaupun tidak perlu adesif, itu saya bisa jamin nggak akan kegeser sih Pak, karena lantai kita itu kan sudah sebutannya terinterlock ya, jadi antar satu dan lainnya sudah keklik, jadi untuk kemungkinan bergeser itu sangat minim. Oke, baik. Jadi sudah dipastikan Pak, tanpa perlu adesif atau perekat, interlocknya sudah dijamin menangani geser-geser ya Mas nantinya ya. Betul Pak. Nah, pertanyaan keempat ini portfolio. Jadi tadi Mas Randy sudah sempat share portfolio pekerjaan dari Stone Floor. Mungkin nanti kalau boleh nanti Mas Randy boleh mengirimkan sampelnya atau portfolionya ke Pak Diswan seperti itu Pak. Ya. Oke, kenapa Pak Ediswan, nanti ya kita bisa kirim sampel katalog juga supaya Bapak bisa lihat lah bagaimana si produknya. Oke, baik. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Ediswan, ukurannya bisa di custom nggak Mas? Kalau untuk di custom kita belum bisa sih Pak, jadi sudah satu ukuran gitu semuanya. Jadi untuk ukuran custom belum tersedia ya? Iya, belum Mas. Oke, jadi seperti itu Pak Ediswan, mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Ediswan sampaikan. Terima kasih Pak. Kita akan langsung masuk ke dalam katalog Pro, di mana halaman pertama yang akan ditemukan adalah halaman brand news. Jadi halaman brand news itu berisi tentang varian informasi tentang brand-brand atau produk-produk material building yang sudah ada di katalog Pro. Jadi ini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau di LinkedIn gitu ya. Jadi ini adalah news-news atau update-update dari setiap brand-brand yang ada di katalog Pro. Jadi katalog Pro ini tidak hanya memberikan informasi, tapi juga kita membuatkan satu sistem atau tools kerja untuk teman-teman dan Bapak Ibu untuk merekomendasikan, membuat dokumen rekomendasian material-material yang akan diaplikasikan di proyek yang sedang kita kerjakan. Jadi tidak hanya menjadi sebuah tempat untuk kita lihat-lihat material seperti apa, tapi kita juga mempunyai sistem untuk membuat sebuah dokumen rekomendasian. Karena sebagai desainer atau sebagai konsultan, selain kita mendesain, kita juga harus bisa merekomendasikan material sesuai dengan kebutuhan. Dan juga feature saat ini, kalaupun mempunyai feature terbaru,
Jadi bagi teman-teman yang selama ini selalu bertanya, kita sudah tahu tentang spek material, kita sudah tahu tentang informasi material-material, dan kapan kita bisa sekalian untuk check out atau belanja di Katalog Pro. Dan akhirnya Katalog Pro baru-baru ini meluncurkan fitur terbaru tersebut. Jadi ada beberapa brand atau produk yang sudah bisa didapatkan oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk fitur terbaru ini saya akan mengundang di sini ada rekan saya Mbak Cika yang akan menjelaskan tentang fitur terbaru dari Katalog Pro ini. Silakan Mbak Cika. Cara pembeliannya nih, gimana sih cara beli di Katalog Pro? Yang pertama, mudah saja Bapak Ibu sekalian, kita tinggal masuk ke menu promo. Nah, di menu promo ini adalah produk-produk yang sedang melakukan promo di Katalog Pro. Spesial untuk hari ini kita bersama Stonefloor nih Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mencari produk dari Stonefloor sangat gampang sekali. Bapak Ibu tinggal masuk ke kolom search di bagian atas. Bapak Ibu bisa klik Stonefloor. Nah, oke, masih loading. Nah, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke bagian brand. Di bagian brand tinggal diklik Stonefloor dan masuk ke menu promo. Nah, di sini adalah produk-produk yang sedang dilakukan promo oleh Stonefloor. Misalnya saya klik satu produk nih. Nah, produknya adalah Royal Brown Stonefloor. Nah, untuk cara belinya gampang sekali Bapak Ibu sekalian, tinggal klik tombol button beli di bagian bawah sini yang berwarna biru. Nah, Bapak Ibu tinggal melengkapi alamat pengiriman, detail provinsi, kota, dan lain-lain. Karena sebelumnya saya sudah mengisi, saya tinggal klik di sini, saya masukkan alamat saya. Nah, kadang-kadang spesial promo tuh, Katalog Pro memberikan spesial voucher nih untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa menginput voucher yang Bapak Ibu terima. Nah, setelah itu di sini juga ada kolom faktur pajak. Jika Bapak Ibu membutuhkan faktur pajak, Bapak Ibu bisa langsung klik di bagian sini. Nah, selanjutnya jika sudah, tinggal masuk ke menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran ini Bapak Ibu tinggal pilih nih metode pembayaran yang diinginkan. Sangat mudah sekali bukan Bapak Ibu? Nah, selain menu promo tadi, Katalog Pro juga menghadirkan menu RFQ nih. Kira-kira RFQ apa sih? RFQ adalah menu Request for Quotation. Nah, karena belum semuanya produk masuk ke Katalog Pro, jadi Katalog Pro menghadirkan menu RFQ ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa request nih, kira-kira kebutuhan apa, project Bapak Ibu butuhnya apa. Nah, bisa langsung klik di sini. Nah, jika Bapak Ibu telah melengkapi alamat, provinsi, kota, dan lain-lain, Bapak dan Ibu tinggal masukkan nih, kira-kira brand apa sih yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya keramik Bapak Ibu bisa masukkan brand Niro. Nah, Niro misalnya kebutuhannya keramik kamar mandi. Nah, deskripsinya misalnya mau kebutuhannya warna pink. Nah, selanjutnya jika ada produk lain, misalnya dari cat, jotun. Nah, dari ini misalnya cat interior. Nah, dan detail kebutuhan lain-lainnya Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Bapak Ibu tinggal send RFQ ke Katalog Pro, nanti dari tim Katalog Pro akan menghubungi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sangat mudah bukan Bapak Ibu? Dan jika Bapak Ibu mengalami kendala, Bapak Ibu bisa klik tombol button WhatsApp di pojok kanan sini. Bapak Ibu bisa langsung klik, nanti akan terhubung dengan tim Katalog Pro. Sangat mudah bukan belanja di Katalog Pro? Mau belanja hemat harga promo, ya di Katalog Pro. Go Pro, Katalog Pro. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Thank Mas you. Rudy, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas Riko, Bayu. terima kasih banyak. Bapak Ibu Terima sekalian, kasih. Pak Iwan, Bu Asa, Bu Kristi, terima kasih banyak sudah hadir di sesi Produk Tweet bersama Stonefloor hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.